Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 17 Juli 2026. Bersama-sama kita akan belajar dari firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita meminta pertolongan daripada Tuhan, kita berdoa. Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, bagimulah hormat, pujian dan kemuliaan. Kami sungguh bersyukur untuk kasih setiamu dalam hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur di pagi hari ini untuk cinta kasih yang boleh kami nikmati. Dan di pagi anugerahmu pada saat ini, kami akan disambut dengan firman kebenaran-Mu. Perkenankan kami ya Tuhan, untuk memahami dengan baik dan benar, terlebih dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Amos pasal 5, ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Hidup atau mati. Firman-Nya, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat, cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani yang tersisa dari keturunan Yusuf. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan Allah semesta alam Tuhanku, di semua lapangan akan ada ratapan, dan di setiap sudut jalan orang akan berseru, aduh, aduh. Petani dipanggil untuk berkabung, dan para peratap untuk meratap. Di semua kebun anggur akan ada ratapan, karena aku akan melintas di tengah-tengahmu, firman Tuhan. Amin. Pilih yang baik supaya kamu hidup. Pilih itu melona ammi tuo, menjadi tema perenungan kita di pagi ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tentu setiap hari manusia diperhadapkan pada berbagai pilihan dalam hidupnya. Ada pilihan yang membawa kepada kebaikan, tetapi ada juga pilihan yang dapat menjerumuskan kepada kejahatan. Seringkali pilihan-pilihan itu tampak sederhana, namun sesungguhnya menentukan arah hidup seseorang. Karena itu firman Tuhan mengingatkan umatnya untuk dengan sadar memilih jalan yang benar. Melalui Nabi Amos, Tuhan memanggil umat Israel untuk mencari yang baik dan bukan yang jahat supaya mereka hidup. Panggilan ini menunjukkan bahwa kehidupan sejati berkaitan erat dengan sikap hidup yang berpihak pada sebuah kebenaran. Tuhan menghendaki agar umatnya membenci kejahatan dan mencintai kebaikan, serta menegakkan keadilan di tengah kehidupan bersama. Pada masa itu Israel justru hidup dalam ketidakadilan, oleh orang lemah ditindas, dan hukum tidak ditegakkan dengan benar. Ibadah tetap dilakukan, tetapi kehidupan sehari-hari tidak mencerminkan kehidupan Tuhan. Karena itulah Tuhan memperingatkan bahwa jika kejahatan terus dibiarkan, maka ratapan dan duka cita akan meliputi negeri itu. Firman ini menegaskan bahwa Tuhan tidak hanya melihat ibadah umatnya, tetapi juga memperhatikan
bagaimana mereka hidup dan memperlakukan sesamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mengikut Tuhan berarti belajar memilih yang baik, sekalipun tidak selalu mudah dilakukan. Kita dipanggil untuk menjauh dari sebuah kejahatan. Kita dipanggil untuk berlaku jujur dan memperjuangkan keadilan di mana kita berada. Ketika orang percaya berani hidup dalam kebaikan, dunia dapat melihat nilai-nilai kerajaan Allah yang dinyatakan melalui kehidupan mereka. Dengan demikian, nama Tuhan akan sungguh-sungguh dipermuliakan melalui pilihan hidup yang kita ambil di setiap hari. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa di pagi hari ini kami boleh belajar dari firman-Mu. Teguhkan, mampukan, layakkan kami ya Tuhan, untuk benar-benar menjadi warga kerajaan Allah yang sungguh-sungguh memilih hal yang baik, hal yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan hadirat-Mu, dan hal yang kami pilih, kami praktekkan di dalam langkah kehidupan kami. Kami diperkenankan untuk menjadi teladan, untuk menjadi berkat dimanapun dan kepada siapapun. Saat ini ya Tuhan, kami akan melanjutkan kehidupan kami. Setiap tugas, peran, tanggung jawab kami terus pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau menolong, menguatkan kami, baik kami yang ada di Palangkaraya, pun juga yang ada di cabang kebaktian Murung Raya. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang dalam kelemahan tubuh, segenap orang tua kami yang dalam pemulihan, kuatkan mereka, berkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi. Terlebih kami berdoa untuk adik kekasih Kristian yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan, bahkan juga tindakan daripada medis. Kiranya semuanya boleh mendatangkan kesembuhan untuk adik kekasih. Nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Hidup dan kehidupan kami di hari ini, kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yakin bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ini doa kami Tuhan. Syukur kami, pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.